Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sahabat Nusantara sekalian, di acara kesayangan kita semua, yakni acara Tadarusin, Tadarus Islam Nusantara, Universitas Islam Nusantara Bandung. Alhamdulillah, pada kali ini kita mendatangkan seorang ahli di dalam bidang pendidikan dan pakar, yang mana beliau akan berbicara banyak di bulan Ramadan ini bersama kita semua, wahai sobat Tadarusin, berbicara terkait masalah bagaimana urusan literasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kejawabaratan. Ya, kami panggilkan beliau, Dr. Kiai Haji Rudi Ahmad Suryadi. Halo Pak Dokter, kumaha kabarna damang? Ya, halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, Kang Rifki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dokter, giring bingah kita bisa berkumpul di dalam Alhamdulillah. satu kesempatan ini untuk berbicara terkait kerja-kerja kebangsaan, bagaimana literasi, bagaimana pendidikan, bagaimana khususnya karya ulama Jawa Barat ini mengambil peran di dalam pendidikan. Baik ya, beliau adalah Dr. Kiai Haji Rudi Ahmad Suryadi. Beliau itu adalah seorang tentunya peneliti, tentunya juga seorang dosen, tentunya juga beliau seorang pakar di dalam pendidikan dan juga toleransi beragama. Ya. Oleh karena itu, beliau juga karena literasinya begitu hebat, akhirnya beliau selalu bikin kajian, ngarang buku, ya, yang ber-ISBN saja, yang ber-ISBN itu sudah hampir 53, ya, yang ber-ISBN. Adapun yang non itu, wah itu sudah banyak sekali, saya sendiri pernah melihat karya-karya beliau itu. Baik Pak Dokter, uh, terima kasih karena memang sudah mau datang di podcast kami, karena yang dibicarakan adalah terkait pendidikan dan juga literasi keagamaan yang ada di Cianjur. Maka kami selaku generasi muda, sahabat-sahabat Nusantara ini, bagaimana sih menjaga dan mengembangkan karya ulama agar tetap relevan di era digital ini. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Waalaikumsalam. Rifki yang saya hormati, Alhamdulillah, ngiring bingah, simpuring tiasa rumpah di acara. Baik, ini menarik sekali tema-tema terkait dengan tiga hal sebenarnya ya. Yang pertama terkait literasi, yang kedua terkait karya ulama, yang ketiga terkait dengan pendidikan. Jadi al-irtibat baina nahwil ummiyah wa tarbiyah wa musannafat ke ulama fi jazr al-farq. Ini menarik sekali karena tiga hal ini semua betul berkaitan sekali. Ada dua kecenderungan hari ini ya yang saya teliti. Yang pertama, literasi keagamaan itu ada yang berbasis dia dari sumber sekunder. Jadi di al-masdar as-sani menyelamat baba, nah, itu menjadikan rujukan. Ini biasanya bagi orang-orang yang mohon maaf ya tidak terlalu akrab di dalam konteks berbahasa Arab. Yang kedua yang masih establis sampai hari ini, yang masih establis, masih mustakil gitu ya, itu adalah langsung pada turos-turos keislaman. Dan memang variasinya cukup banyak sekali. Ada yang harasa, ada yang majelat, ada juga kaitan-kaitan antara matan, syarah, hasiah, hawanis, yang lain-lain. Nah, dalam konteks penyebaran literasi ini sebagai bahan saja bagaimana ulama Jawa Barat yang sudah banyak sekali variasi-variasi karyanya dari mulai fikih, usul fikih yang lain-lain. Saya kira kalau dimusanafatkan itu ribuan ya, dari mulai Cianjur, Bogor, apalagi misalkan Tasik, Ciamis yang lain-lain. Ini agak sedikit kekhawatiran karena memang mendongkrakkan ya ruqyah ilmu muktabat, jadi mendongkrak sebuah tatanan literasi pada perpustakaan ini penting sekali karena ini menjadi satu hal dalam melanggengkan tradisi akademik yang ada di keislaman. Walaupun tadi saya katakan bahwa
Hari ini orang tahu Islam bisa saja dari sumber sekunder, Hmm. tetapi validitas dan reliabilitasnya itu yang penting gitu. Tashih ini yang penting harus kita lakukan bersama. Nah, ini aspek pendidikannya masuk di situ. Jadi bahan dasar dalam konteks bahan ajar, muhtawiyat atau mufahrosat itu ada di karya ulama. Dan saya kira ini perlu diperkenalkan Kang Rifki. Jadi karya ulama kita banyak, ada yang Arab Pekun, ada Arab langsung, yang lain-lain. Ini menjadi khazanah. Jadi khazanatul ulum fi jabil gharbi. Khazanah pemuda ilmu di Jawa Barat yang sebaran-sebarannya hari ini sudah agak sedikit naik ke wilayah apa ya, tekstur-tekstur PDF ya, tekstur Hmm. PDF. Jadi sudah di PDF-kan, hanya sayang mungkin belum ada kajian khusus mengenai tahqiq ya, tahqiq karena memang tradisi ini juga perlu kita kembangkan. Jadi secara aspek pendidikan ini menjadi wilayah pendidikan, tetapi mungkin dalam konteks pengembangan ranah pengetahuan ya, taksum pengetahuan berbasis bahan ajar, bahan kajian yang ada di ulama-ulama kita. Itu saya kira. Pak Dokter, bagaimana sih supaya apa ya, pengemasan ya, pengemasan terkait karya ulama tersebut ya, agar supaya hal ini apa, diminati oleh sahabat-sahabat Baik. Nusantara yang masih muda ini, Pak Dokter. Ya mungkin Wah, ada mantap. cara atau bungkus yang menarik begitu, Pak Dokter. Baik, baik. Saya kira ini menarik juga ya. Jadi kita membawa sebuah turos musannafat yang ada di ulama yang dulu kecenderungan berpikirnya ada deduktif sesuai dengan konteks wakaiyah. Wakaiyah ketika kita bicara, kita bawa ke konteks kontemporer gitu. Jadi ini tahmilul ada ya, membawa situasi dari zaman kita bicara pada situasi ini. Dalam konteks kurikulum yang kita kaji, misalkan ada beberapa hal yang perlu ataupun bisa kita lakukan di situ. Yang pertama kita sebut dengan teaching contextualization. Jadi bagaimanakah kontekstualisasi teaching, pengajaran seorang guru. Nah, mengkontekstualkan itu artinya tidak hanya dari apa yang lama ke yang baru, tapi bisa jadi dari yang baru ke yang lama, karena ilmu itu sangat berkait berkelindan. Misalkan saja Hmm. beginilah, kalau misalkan guru PAI saya contohkan dia tentang kodok kodar, gitu, kodok kodar, tidak hanya bicara tentang CP yang ada pada guru PAI itu, Ya, itu. tetapi juga bisa mengaitkan naskah-naskah keislaman karya ulama. Itu kontekstualisasi. Terus yang kedua di pengemasan media pembelajaran. Jadi bagaimana media pembelajaran yang basis digital ini Kang Rifki saya kira sangat berpengaruh sekali terhadap mindset anak muda. Kalau kita lihat, mohon maaf ya, kalau kita dulu kan waktu ngaji kita, waktu zaman-zaman saya kecil itu karasa-karasa itu kan tidak enak dipandang ya, tampilannya nggak enak dipandang, rigid gitu, terlalu itnab dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau itu dikoneksasi melalui separasi warna, melalui tampilan cover yang menarik? Karena saya melihat penerbit-penerbit di luar, misalkan saja selain Darul Fikr, lalu Darul Kutub, ada juga Darul Minhaj, Darut Turos yang lain-lain, sepertinya arah cover itu sekarang agak menarik gitu. Apalagi yang sisi-sisinya itu kajian-kajian mengenai ilmu nafs atau Ya. psikologi ataupun tasawuf di situ sangat ketara sekali bagaimana mengcover judul, mengcover majalah itu yang cukup bagus. Terus yang ketiga, saya kira ini juga perlu bagaimanakah mengemas ya, mengemas itu. Nah, kalau bisa kita nih ada di orang NU ya, jadi Nahdien ini bagaimana kalau karya-karya ulama ini Kang Lipi masuk pada CP-CP mata pelajaran gitu. Misalkan Hmm. Ya, ya, kita ya. punya Ma'arif ya, LP Ma'arif, saya juga kemarin pernah sedikit disentuh untuk memberikan pandangan di LP Ma'arif Jawa Barat terkait dengan rencana penulisan buku teks ajar. Nah, selain ke-NU-an, saya kira perlu juga untuk mengupload, memblow up, mentarkiyah gitu, karya-karya ulama Jawa Barat di situ, terutama tokoh-tokoh kita yang luar biasa. Nah, itu Eh, kira-kira 3 hal ini ya, Kang Rifki, yang kita bisa mengkontekstualisasi di bahasa hari ini, sehingga anak-anak kita, generasi kita hari ini merasa akrab terhadap karya-karya orang tua mereka. baik, 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 Pak Dokter. Baik, sebelum kita lanjut,
para sobat Nusantara sekalian, ini begitu Bang. menarik ya pembahasan kita dengan beliau ini, Bapak Dr. Rudi. Tetapi sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita perlihatkan dulu pariwara berikut ini. Kenapa harus pilih manajemen di Uninus? Di sini kamu bakal belajar langsung dari dosen yang nggak cuma pinter akademisi, tapi juga praktisi bisnis. Kurikulumnya selalu update sesuai tren industri. Dan kamu juga bakal dapat kesempatan magang di perusahaan-perusahaan ternama. Plus, ada program kewirausahaan buat kamu yang pengen bangun bisnis sendiri. Pernah kepikiran bagaimana caranya membangun bisnis yang sukses atau menjadi pemimpin di perusahaan besar? Dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang mempunyai skill di bidang manajerial yang hebat. Nah, kalau kamu ingin menjadi bagian dari mereka, program studi manajemen di Universitas Islam Nusantara adalah pilihan yang tepat. Bagaimana dengan prospek kerja? Kamu tenang aja, peluangnya besar banget. Setelah lulus dari manajemen Uninus, kamu bisa bekerja di berbagai bidang. Jadi manajer di perusahaan, analisis bisnis, spesialis pengembangan digital, atau membangun usaha sendiri. Ingat, dunia bisnis terus berkembang, dan kamu harus bisa menjadi bagian dari perubahannya. Jadi, sudah siap membangun karir impianmu di dunia bisnis dan manajemen? Universitas Islam Nusantara siap membimbingmu jadi pemimpin masa depan. Daftarkan sekarang dan raih suksesmu bersama manajemen Universitas Islam Nusantara. Baik, Pak Dokter, kita lanjut ke session Siap. selanjutnya. Baik. Mengenai kekhasan dari Khazanah Ulama Jawa Barat sendiri. Nah, di lubuk hati Pak Dokter ini, kira-kira ya khususnya karena khusus di Sukabumi, Cianjur, Bogor, begitu ya kita menggeliatnya. Kira-kira karya siapa nih yang paling mengena di hati Bapak Dokter? Baik. Dan ilmu apa? Baik, saya kira ini ada dua hal ya Kang Rifi. Pertama mungkin testimoni pengalaman pribadi ya. Yang kedua juga terkait sebaran-sebaran makhtutot yang ada di Cianjur yang saya ketika riset di Balitbang Kementerian Agama dulu di pusat lektur itu sekitar 1 tahun lah terkait itu kita menemukan kira-kira 53 naskah. Dulu ya, sekitar 6 tahun ke belakang. Dari 53 naskah ini sebenarnya kebanyakan naskahnya itu bukan makhtutot ya, tetapi sudah modern manuskrip, jadi sudah pakai stensil ya. Dulu ada mesin stensil namanya, apalagi yang tahun 2010 ke sini kebanyakannya dia sudah gunakan komputer dan basis PDF, Word dan lain-lain. Nah di Cianjur itu ada dua ulama besar menurut saya yang dia punya karya luar biasa. Di zaman ketika ini sudah dibentuk dari makhtutot pada sisi stensil dan komputer. Yang pertama Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya. Itu karyanya luar biasa. Itu sampai 52 karya ya kita kumpulkan. Tetapi tidak semua karya itu memiliki hak paten ya ataupun hukuk tabai gitu yang ada di pemerintah. Tetapi ahli waris juga menyatakan itu karya Mama. Lalu istri beliau juga Kang Rifki, saya lupa lagi namanya Ibu Dr. Randa Hajah siapa, jadi istrinya Mama Abdullah bin Nuh juga ngarang-ngarang buku, tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, tapi sangat bagus sekali untuk ibu-ibu pengajian di kaum ketika itu yang lain-lain. Yang kedua ada lagi karya di bidang fikih, usul fikih yang agak terkenal dan itu sudah tembus ke beberapa tempat ya, yaitu karyanya Kiai Haji Inggi Badiuzzamanu gitu. Jadi sebenarnya dua sosok ini punya kaitan guru dan murid gitu ya. Jadi dulu Kiai Inggi itu pernah mengaji ke Muhammad Abdullah bin Nuh ketika di Cianjur juga ketika di Bogor. Juga sama-sama dulu dengan pamannya. Jadi bahasanya itu Kiai Haji Inggi Badiuzzamanu menulis nasarah ya. Syarah dari Lauto Fiqh Islamnya karya Abdullah bin Nuh dengan judul Asam Wawi'am itu kan bareng dengan Mama Kiai Haji Abdul Qadir
Razi ya. Hmm. Maka dia dikatakan waqala khali Syekh Abdul Qadir Razi, karena memang kaitannya adalah paman dengan alo ya, keponakan dengan paman. Jadi itu saling berkaitan. Nah, di situ karya-karya yang dari Mama Abdullah bin ini oleh Kiai Ingku Zaman itu ditulis pakai bahasa Arab langsung gitu. Pakai bahasa Hmm. Arab langsung, tidak pakai bahasa Arab pegon. Jadi saya juga pernah mengundang beberapa guru besar ke situ, lalu misalkan saja dari Syria juga ada Syekh Ali Al-Qasibati untuk membedah. Ternyata dalam segi apa ya, muhtawiyatnya cukup tinggi di situ. Jadi saya kira kalau orang belum paham terkait Ghayatul Wusul misalkan saja atau Jamul Jawami itu agak sulit mencerna itu. Maka ini agak sedikit tingkat tinggi, mungkin apa ya, bahasa kita sering nyebutnya rafi'ud darajat katanya. Jadi sangat kentara istilah-istilah yang situ. Jadi ada dua sosok selain yang tadi yang inspirasi, terutama sesepuh kita ya, Mama Gentur ya. Syekh Ahmad Syatibi itu juga luar biasa karena ada kaitan-kaitan dengan Timur Tengah. Saya kira itu mungkin Pak Rifki di Cianjur dan Sukabumi. Baik, Pak Dokter. Sekarang eh, bagaimana sih tingkat literasi keulamaan ini, ya, tingkat literasi keulamaan ini akan mempengaruhi dan juga apakah memang begitu berperan penting di dalam sektor pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Pak Dokter. Baik. Ini luar biasa Pak sebenarnya. Kalau kita berpikir klaster ya, klaster berpikir. Kalau keulamaan itu pada wilayah klaster pondok pesantren juga hari ini sedang dikembangkan kelembagaannya di Kementerian Agama. Katanya mau ada dirjen khusus tentang pesantren. Yang kedua perkembangan Ma'had Ali. Nah, ini Ma'had Ali ini sangat berpengaruh dan dia memiliki posisi strategis di dalam pengembangan ini. Jadi kalau kita katakan ya, sebenarnya kalau kita rajin ya, Kang Rifki rajin, karya ulama itu ditulis, disimpan, disadur ulang, lalu ditulis ulang melalui murid-muridnya. Kita sering mendengar istilah-istilah bikolami gitu kan, bikolami yang lain-lain. Itu kan sebuah proses reproduksi teks ya. Dari seorang guru, pintori kotil imla idal kitabah. Dari toriko imla, metode imla kepada penulisan. Saya kira jumlahnya akan ribuan ini Kang Rifki. Kalau rajin gitu ya. Tapi Ya, entah ya. kenapa karena di kita mungkin tradisi, maaf ya, tradisi bahasanya adalah maintenance of writing. Jadi tradisi memelihara hasil karya tulis ini jarang gitu. Jadi kalau kalau kita kan sebenarnya nulis sesuatu, misalkan dulu waktu kita pesantren ada alam pegon, lalu salah kita hapus, lalu kita buang. Orang-orang yang perhatian teks nggak begitu, itu menjadi sejarah gitu. Jadi coretan-coretan dalam teks itu sejarah sebenarnya, jangan dibuang gitu. Nah itu mungkin ada sebuah mental yang harus kita perbaiki bersama bahwa apapun catatan dia akan menjadi sejarah, dia akan menjadi ciri dunia itu adanya pada tahun ini seperti ini. Maka di konteks pendidikan Islam yang ada di kita, saya kira perlu nih ada semacam yang pertama repositori naskah Kang Rifki. Repository naskah, jadi berbasis klaster misalkan, karena ada kecenderungan ciri khas berbeda, misalkan saja aliran-aliran di Aceh, Asingkili, di situ ada Aramiri, di situ ada Hamzah Bansuri kan, masuk lagi ke wilayah sekarang mungkin Medan atau Sumatera Selatan, di situ ada Abdul Som Apalimbani, di situ juga ada Musyidud Dulyas, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Maki Al-Fadani, sampai nanti ke Banten, dan kita juga banyak manuskrip yang ada di keislaman sastra yang ada di Pulau Penyengat, di Kepri gitu, walaupun dia Arab Pegon gitu. Atau manuskrip di Makassar, di Goa, yang lain-lain. Saya kira kalau ini ada repositori kan luar biasa. Jawa Barat misalkan kalau klaster nih, klaster Ya. Priangan Barat, Priangan Timur, Tengah, yang lain-lain. Yang kedua, perlu kita iklankan, Mbak. Iklankan. Memang sih jarang ya mahasiswa kita yang berselancar pada situs-situs web tentang makhtutat ya, jarang sekali. Karena biasanya kepentingan kuliatul adab, biasanya Fakultas Sastra Budaya yang cenderung pada makhtutot, dia akan berusaha keras untuk mencapai itu. Padahal kalau kita lihat ya, saya suka ngobrol sama santri saya, begini, Anda tidak hanya berterima kasih pada pengarang, tapi Anda harus berterima kasih pada muhakkik juga, bilang begitu. Kenapa?
Karena kitab Matan Al-Ajrumiyah saya contohkan karangan Syekh Muhammad Daud As-Sonhaji itu ya, itu tidak akan sampai pada kita tanpa ada produksinya muhakkik gitu. Ini juga jarang tersentuh Kang Rifki, proses-proses tahqiq itu. Kita hanya beli kitab, mohon maaf ya. Kita Ya. sekarang sedang pasaran, kitabnya Jurumiyah, Matan Al-Jurumiyah, tinggal beli hanya 4.500, tinggal dibaca. Instan sekali, padahal di situ banyak kompleksitas di situ. Kompleksitas teks, kompleksitas irtibat makna, kompleksitas tata asalul buhus ya. Asalatul buhus. Jadi kenapa muncul naskah awal ini ada yang lain-lain. Itu yang kedua. Langkah ketiga saya kira ini perlu kita lakukan upaya bersama, misalkan saja musabakoh di dalam menulis kitab gitu. Jarang sekali dilakukan. Yang ada kan kita baru musabakoh qiraatil kutub ya. Zaman saya dulu waktu saya SMA itu tidak ada istilah musabakoh kutub. Jadi saya cerita dulu pernah jadi peserta begitu, tapi dulu banyak musabakoh fasul kutub ya. Nah, Musabakoh tuh fasul kutub. Nah ini perlu juga kan Riko saya mendongkrak santri-santri yang supaya punya daya literasi yang kuat dalam memproduksi naskah, maka di situ perlu diperkenalkan oleh pesantren gaya bahasa, stilistika ataupun uslub-uslub lughah gitu kan, ataupun uslub lughah ataupun al-insya dalam kitabah. Ini penting sekali karena memang saya banyak menemukan Kang Rifki ya. Ini seperti bahasa Arab padahal Sunda diarabkan gitu. Ini juga jadi masalah. Jadi orang Arab nanti nggak tahu apa maknanya. Misalkan ada orang yang saking ingin Arabnya kan, Dewan Kemakmuran Masjid, Diwanu Takmiril Masajid, Diwan itu kan kumpulan sastra. Ini kan jadi masalah, harus kan majelis atau lajnah. Ini namanya kan Arab yang Sunda yang diarabkan. Ini juga penting. Nah, produksi-produksi di kalangan muda ini luar biasa, Pak. Jadi contoh-contoh ulama kita ini juga perlu kita dongkrak, Kang Rifki. Bisa ada film-film lah. Saya contohkan ya. Bagaimana keterkaitan antara Imam Nawawi dengan para pengarang sebelumnya. Misalkan saja Imam Nawawi di situ nulis Minhajut Thalibin sebagai syarah dari Al-Muharrarnya Imam Rafi'i. Di situ dia menghasilkan 4 syarah yang lain. Tuhfatul Mustaj Al-Haytami, lalu Mughniyal Muhtaj Asy-Syarbini, lalu lagi Nihayatul Muhtaj Syamsul Ramli dan Kanzul Ghibin As-Suyuti. Nah, bagaimana ya kalau tokoh-tokoh itu, mohon maaf ya, dipersonifikasi apa film gitu, Pak? Produksi film sederhana. Karena saya kira tidak akan terlalu rentan. Karena kalau yang rentan itu kan film Nabi ya. Nabi itu ijma ulama tidak boleh la tasfirofi, tidak boleh digambarkan. Jadi saya kira kalau level ulama bisa digambarkan. Karena yang kita bidik di film itu bukan gambarnya, tapi nilai-nilai kehidupan di situ. Tak terbayangkan Imam Nawawi Ad-Dimashqi karangannya 217. Waktu usia mudanya hanya 61 tahun kata satu riwayat. Karangan ya. segitu. Mana iya karangannya begitu. Maka suka ada anekdot Kang Ripi ini juga menjadi anekdot yang apa ya pikaserian kata Sundanya. Jadi tong pinter-pinter teuing bisi tidak muammar gitu. Jadi jangan terlalu pintar nulis kitab kalau nanti khawatirnya Allah narik lebih dulu daripada itu. Kira-kira begitu. Mohon maaf, saudara sekalian, ini anekdot saja ya. Saya kira itu Kang Rifki, jadi beberapa hal perlu kita dongkrak di situ dan perlu kita punya grand design sebenarnya. Grand design itu saya kira sekarang agak sedikit naik ya perhatian Kementerian Agama terhadap lembaga pesantren gitu kan, tinggal Ya. mendongkrak saja. Baik ya, Pak Dokter. Kita ke kita sebelum ke season terakhir, kita lihat Baik. dulu para berikut ini. Pengen jadi content creator? Atau jago di bidang fotografi? Mungkin kamu pengen jago bikin film juga?
Yuk wujudkan semua itu di program studi Ilmu Komunikasi Uninus. Di sini, kamu bakal banyak belajar cara menyampaikan pesan lewat media dengan kreatif dan tepat sasaran. Mulai dari pembuatan konten digital, teknik fotografi, sampai produksi film, semua diajarkan dengan metode yang seru dan langsung praktik. Kamu juga akan mempelajari strategi komunikasi, jurnalistik, dan periklanan yang bikin kamu siap terjun ke dunia media dan hiburan. Dosen-dosen kami yang berpengalaman dan kreatif akan membimbing kamu untuk menggali potensi dalam setiap ide. Kamu juga akan mendapat kesempatan magang di media digital, studio, dan perusahaan kreatif, sehingga kamu siap menghadapi tantangan di industri hiburan dan komunikasi. Setelah lulus, banyak peluang terbuka untuk kamu menjadi konten kreator, fotografer profesional, editor video, sutradara, atau bahkan ahli komunikasi di berbagai perusahaan. Kreativitas kamu akan menjadi modal utama untuk sukses di dunia digital yang terus berkembang. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara dan mulai perjalananmu untuk jadi kreator yang menginspirasi. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari generasi kreatif masa depan. Kita akan ada di posisi di season terakhir, yakni bagaimana sih hubungan dari turas-turas juga untuk membangun daya pikir. Apakah memang dalam, kan Pak Dokter juga ini salah satu yang membuat Perpres moderasi beragama, begitu ya? Saya salah satu anggota ya, tim ahli ya. Ya, tim ahli. Nah, Pak Dokter, kira-kira ada nggak temuan-temuan Pak Dokter gitu ya, dari khususnya dari khazanah keulamaan kita yang justru ini menampilkan sebuah toleransi, sebuah at-tasamuh bainal muslimin atau bainal muslimin wa ghairihim. Nah, ini di hemat Pak Dokter bagaimana? Ini luar biasa Kang Ripi kalau kita bedah saja. Jadi kalau kita kelas ilmu fikih saja ya, fikih saja. Fikih itu gaya-gaya yang dikembangkan dalam produksi naskah itu kan mulai dari matan ya. Matan dia ketat pada teks awal, lalu kasih syarah. Di syarah juga itu sangat tergantung pada metodologi berpikir penulisnya. Jadi thoriqul musannaf, bagaimanakah musannif melihat teks itu. Dan itu juga dikembangkan melalui pengembangannya, yaitu hasyiah, komentar di situ. Nah, gini Kang, jadi menurut saya bagaimana alur ya, al-ittibat bainal mutun wasyuru wal hawasi itu sudah mengisyaratkan sebuah nilai-nilai moderasi di situ. Karena seorang pensarah dia bebas untuk memberikan tafsir pada sarah itu, walaupun agak bertentangan dengan penulis matan gitu. Maka sering kita di situ misalkan saja dengan bahasa sopan ya, dengan bahasa sopan misalkan lam ajid huna, misalkan seorang pesara menyatakan atau misalkan saja saya atawakaf fi hadil masalah, saya berhenti masalah ini. Itu kan sudah ada sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa itu ada tasamuh dan berpikir. Terus yang kedua, di segi konten ini juga banyak sekali, apalagi dulu istilah jizyah ya yang sedang mengena. Jadi jizyah itu kan sekarang juga agak sedikit diperhatikan apakah ini mukus gitu. Apakah ini jizyah, apakah ini pajak, apakah ini kharaj dalam perspektif Qadhi Abu Yusuf ya dari Abu Hanifah atau yang lain-lain. Jizyah saja ini kan menarik ya. Jadi bagaimana dulu posisi ketika Abbasiyah runtuh, lalu mendirikanlah kerajaan-kerajaan kecil. Di situ ada Idrisiyah, Murabitun, Muwahhidun, Tuluniyah, Fatimiyah, dan lain-lain sampai pada Maroko ketika itu terjadi. Maka disitulah negara kecil, dan kebetulan Turki Utsmani itu kan sebenarnya dia dulu masuk pada wilayah Abbasiyah tanpa ini. Karena ketika beres itu kerajaan besar muncul 3 kan, ada Mughal, ada Safawi, ada Buwaihi. Setelah itulah muncul Turki Utsmani. Ini kan terjadi sebuah akulturasi budaya ketika itu, karena Konstantinopel Timur ya. Konstantinopel Timur itu kan Romawi Timur yang itu ada di Turki hari ini di Selat Bosporus.
itu sangat masuk banyak sekali akulturasi orang-orang non-muslim masuk ke muslim. Terus itu banyak koloni-koloni yang ada. Maka fikih-fikih abad pertengahan, misalkan di Kitabul Jizyah, kadang ada Kitabul Jizyah kalau ini fikihnya mutawalat, mabsutat gitu, atau hanya cuplikan saja, Faraun misalkan. Nah, jizyah ini kan sebenarnya bagaimana menghargai hak hidup orang pada kafir dini, tanda petik ketika itu ya, ataupun non muslim hari ini kan sebenarnya itu ada kerjasama musyarakah dalam mal ketika dia mengadopsi diri pada wilayah keamanan negara. Itu juga sudah menimbulkan namanya bahasa kita komitmen kebangsaan gitu ya. Orang bayar jizyah itu kebangsaan. Maka saya sering bilang sama teman-teman, jadi Anda bayar pajak itu Anda itu moderasi beragama sebenarnya. Karena Anda tunduk pada negara, gitu. Daripada Anda demo di jalan nggak karuan gitu kan. Maka ini Baik, menjadi hal gitu. Kira-kira seperti itulah Kang Rifki. Jadi banyak kalau kita bedah sebenarnya. Apalagi kata-kata ikhtilaf kan, kata-kata ya. al-farqu, kata-kata khilaf yang lain-lain. Kami mohonkan Bapak Dokter untuk memberikan pesan-pesan bagi para generasi muda ini, sahabat Nusantara sekalian yang ada di channel Baik. ini, untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan daya baca, dan juga tingkatkan penelitian yang berkualitas. Ya silahkan Bapak Dokter untuk memberikan kata-katanya sebelum kita terakhiran. Baik, Mangga. terima kasih sahabat. Baik, terima kasih sahabat Nusantara semuanya. Saya kira kuncinya 3 ya. Baca, baca, baca gitu. Ikro, pakro, sumakro. Jadi ikro pertama itu teks, pakro penelaahan, sumakro bahas. Jadi 3 hal ini yang akan kita bisa lakukan untuk meningkatkan literasi keislaman. Saya kira itu mungkin Kang Rifki. Usaha Baik, saya. terima kasih banyak nih waktunya nih. Sama-sama, sama-sama. Banyak mengganggu aktivitas di tengah kesibukannya beliau. Kami ya, saya host Rifki Ahmad Dusairi dan juga Prof Insya Allah Dr. Rudi Ahmad Syarif. Kami mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas Sami-sami. kesalahan. Terima kasih Pak Dokter ya. Sami-sami. Bertemu di tadarus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.